معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. لقوله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya rahimakumullah. Marilah kesempatan yang amat singkat ini kita manfaatkan untuk saling berwasiat di antara kita agar meningkatkan iman takwa kepada Allah dengan satu keyakinan dan harapan bahwa hanya dengan takwa ini dosa-dosa kita diampuni Allah. Dengan takwa ini segala persoalan dan masalah hidup kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Dengan takwa ini derajat kita akan diangkat oleh Allah. Dengan takwa ini pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan dengan takwa ini pula kita akan diberikan rezeki dari jalan yang tanpa kita sadari dan tanpa kita sangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan salah satu bentuk praktek dan aplikasi takwa adalah kesadaran yang sangat besar bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah fitnah, kehidupan ini adalah ujian. Allah Ta'ala pernah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian. Apa yang diuji oleh Allah? Agar kita benar-benar menjadi orang yang terbaik, bukan terkaya, bukan tertinggi kedudukan, bukan tertampang fisiknya, tapi yang terbaik amalnya. Hadirin sekalian rahimakumullah, utamanya di bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab, dan bulan sesudah bulan Rajab yaitu bulan Sya'ban, yang oleh ulama disebutkan bahwa 2 bulan sebelum Ramadan ini adalah bulan ujian atau syahrul ibtila, bulan ujian, di mana banyak peristiwa besar terjadi yang sesungguhnya peristiwa itu adalah menjadi ujian kaum mukminin pada saat itu. Mungkin kita sangat ingat betapa di dalam bulan yang suci ini, termasuk Ashhurul Hurum, bulan Rajab, terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah satu efek dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah ujian keimanan untuk para sahabat. Kita semuanya tahu bahwa Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, berangkat tengah malam, tapi sebelum subuh sudah nyampe Mekah kembali. Itu belum hanya sampai naik ke langit pertama, langit kedua, sampai ke langit ke-7, tembus ke Sidratil Muntaha, masih naik lagi tempat yang disebut dengan Baitul Ma'mur, yang ditempuh oleh Rasulullah SAW tidak sampai semalam suntuk, hanya separuh malam. Pagi hari setelah Rasulullah melaksanakan peristiwa yang sangat fenomenal tersebut, Rasulullah mengumpulkan orang-orang Mekah di Jabal Qubais. Yang berkumpul dan yang diundang oleh Rasulullah SAW adalah seluruh masyarakat Mekah, baik yang sudah beriman kepada beliau maupun yang belum beriman kepada beliau. Ada orang mukmin yang hadir, ada orang kafir pun yang hadir. Dan ketika Rasulullah SAW bercerita di hadapan orang-orang, maka tidak ada seorang pun yang percaya dengan ucapan Rasulullah. Ujian keimanan. Bahkan orang-orang yang beriman pun banyak yang mutaraddid, banyak yang ragu-ragu dengan ucapan Rasulullah. Ada seorang sahabat datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang saat itu memang tidak datang dalam pertemuan, dan dia mengatakan, wahai Abu Bakar, saat ini Rasulullah sedang bercerita tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Abu Bakar bertanya, tidak masuk akal bagaimana? Bayangkan beliau bercerita, tadi malam telah diperjalankan Allah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, naik ke langit pertama sampai langit ke-7, tembus ke Sidratil Muntaha, berangkat tengah malam sebelum subuh sudah nyampe Mekah kembali. Bukankah itu cerita yang tidak masuk akal? Abu Bakar balik bertanya, yang ngomong siapa? Sahabat ini menjawab, yang ngomong Rasulullah. Kata Abu Bakar, lebih dari itu,
Aku percaya. Itulah iman. Dan Abu Bakar menampilkan sosok sahabat yang lulus dengan keimanannya. Karena itulah Abu Bakar dijuluki dengan laqab As-Siddiq yang membenarkan tentang nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj yang konotasinya adalah peristiwa yang tidak masuk akal, ternyata memunculkan orang yang semakin iman kepada Rasulullah. Contohnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Tapi berbalik arah, ada juga orang yang semakin benci kepada Rasulullah. Orang-orang kafir yang mendengar cerita Rasulullah tentang Isra Mi'raj yang tidak masuk akal, semakin benci kepada Rasulullah. Tapi mereka berpikir mau mengatakan Muhammad bohong, tidak berani. Kenapa? Karena mereka sendiri bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai kecil, remaja sampai dewasa tidak punya riwayat bohong, gak tahu bujuk. Sehingga mereka mengatakan Rasulullah anta kadzdzab, kamu bohong, gak berani. Dan akhirnya mereka mencari redaksi yang lain. Wes kadung isin. Mereka mengatakan Muhammad telah gila. Itu orang-orang kafir. Dan karakter yang ketiga yang dimunculkan dari peristiwa itu adalah orang-orang munafik, orang yang sudah masuk Islam tapi imannya tidak kuat. Banyak di antara mereka gara-gara cerita tentang Isra Mi'raj yang tidak masuk akal, mereka semua berbondong-bondong keluar dan murtad dari Islam. Terjadi di dalam bulan Rajab ujian keimanan bagi kaum muslimin. Kemudian sejarah pun menorehkan di bulan Sya'ban telah terjadi peristiwa yang menjadi ujian iman terbesar bagi kaum mukmin. Apa itu? Perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Sebagaimana dicantumkan dalam satu kitab Madza fi Sya'ban, apa yang terjadi dalam bulan Sya'ban, yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah setelah hijrah hampir 17 bulan 5 hari, tapi Rasulullah merasa gelisah. Yang semula menghadapkan kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, Rasulullah kepingin untuk berubah kiblat menuju Masjidil Haram. Sehingga setiap malam Rasulullah mendongakkan kepala mulianya ke atas langit, seolah-olah Rasulullah kepingin agar segera pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kemudian suatu ketika turunlah ayat yang mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Ila akhiriha al-ayat. Sungguh kami telah melihat engkau wahai Muhammad setiap saat, setiap malam mendongakkan kepalamu ke atas langit, dan kami tahu di hatimu kepingin agar kiblat ini pindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Maka saatnya lah sekarang, pindahkan arah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Banyak sekali ahli sejarah menyatakan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat zuhur di kaum Bani Salamah. Di rakaat pertama yang kedua Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Di rakaat kedua Rasulullah berubah arah kiblatnya menuju ke Masjidil Haram. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Bilal ibnu Rabah radhiyallahu an untuk menyampaikan perihal perubahan kiblat ini kepada kaum muslimin di Madinah. Dan apa yang terjadi hadirin? Ada 3 kelompok manusia muncul persis seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang-orang yang beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat lain mengatakan, ini perintah Rasulullah dan ini perintah Allah. Perintah Rasulullah dan perintah Allah pasti benar. Maka jawaban mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar perintah ini dan kami taat. Tapi sebagian mereka yang benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Al-Qur'an disebut dengan as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Mereka menganggap bahwa Muhammad ini tidak konsisten, Muhammad ini mencela-mencela, Muhammad ini pelin-pelan. Masa kemarin sholat menghadap Baitul Maqdis, sekarang harus pindah ke Masjidil Haram?
Dan ayat itu diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Berkatalah as-sufaha itu, orang-orang yang bodoh itu. Kenapa Muhammad merubah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram? Kenapa tidak terus saja ke Baitul Maqdis, harus dirubah? Maka dijawab oleh Allah pernyataan mereka, qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan bahwa kepunyaan Allah timur dan barat. Mau ada perintah menghadap ke arah timur, ke arah barat, mau ke Baitul Maqdis, mau ke Masjidil Haram, itu bukan prinsip. Yang prinsip adalah taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan atas peristiwa perpindahan kiblat itu banyak di antara kaum muslimin juga yang munafik dan mutaraddid, mereka keluar dan murtad dari Islam. Hadirin sekalian, persoalan hidup ini bukan persoalan konten dari perintah, tapi yang prinsip adalah perintah. Terkadang kita ini tidak paham dengan perintah, tapi yang dituntut oleh Allah bukan paham terhadap perintah, bukan paham terhadap syariat, tapi taatnya itu. Banyak di antara kita mungkin yang belum paham tentang hakikat sholat atau makna doa dalam sholat, tapi Allah telah menganugerahkan dia khusyuk dalam sholat. Pernah saya mengawal mahasiswa, ada acara KKN di luar kota. Di sana kami tinggal di masjid. Di masjid itu ada 3 orang tua yang setiap subuh dia datang sebelum azan. Setiap hari selama 1 bulan. Kami mengira bahwa orang-orang tua, kakek-kakek ini pasti mengerti tentang fadilah sholat subuh berjamaah, tentang bagaimana keutamaan sholat subuh berjamaah. Kami beranikan diri untuk tanya kepada mereka, kakek, selama 1 bulan kami di sini, kami melihat kakek ini selalu sholat subuh berjamaah di masjid, bahkan datang sebelum azan subuh berkumandang. Apakah kakek tahu fadilah sholat subuh di masjid? Apa jawabannya hadirin? Dia menjawab, nak, fadilah itu orang mana? Bahkan makna fadilah saja tidak tahu dia, tapi dia yakin. Loh, kakek tidak tahu fadilahnya kok semangat dan termotivasi untuk sholat subuh di masjid. Dia menjawab, nak, saya kalau sholat subuh di masjid, hati saya tenang, hati saya damai. Orang yang tidak mengerti fadilahnya saja punya keyakinan bahwa setiap sholat subuh itu kedamaian. Ini artinya apa? Keimanan bukan logika, keimanan bukan rasio, keimanan itu anugerah indah dari Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Hadirin sekalian, rahimakumullah, bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini adalah bulan ujian besar bagi kaum muslimin. Seolah-olah Allah menginginkan bahwa sebelum masuk bulan suci Ramadan, dilatih hatinya sama Allah, ditempa hatinya sama Allah, sehingga pas saat kita masuk Ramadan, hati kita siap, mental kita siap, ruh kita juga siap. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan doa tarhib Ramadan ketika masuk bulan suci Rajab, yang sangat viral dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah umurku, berkailah hidupku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan ya Allah di bulan suci Ramadan. Beri kesempatan kami ya Allah untuk menikmati indah dan lezatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Tarhib Ramadan adalah kita membaca 3 bulan yang berturut-turut antara bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Seolah-olah bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini yang menentukan kita sukses di bulan suci Ramadan. Kalau kita maksimal beribadah dan beramal soleh di bulan Rajab dan Sya'ban, maka bulan Ramadan kita akan menuai sukses yang gemilang. Tapi jika di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini kita tidak siap, maka dipastikan kita akan gagal menggapai berkah Ramadan. Ada makalah Arab mengatakan, orang yang gagal mempersiapkan berarti telah mempersiapkan kegagalan. Rajab dan Sya'ban, mata rantai 2 bulan sebelum Ramadan yang menentukan apakah kita sukses atau gagal menuju Ramadan. Tentu doa kita semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi usia kita di bulan Rajab dan bulan suci Ramadan, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan untuk bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar mendapatkan berkah Ramadan, bukan bulan yang sia-sia. Dan kita benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada tujuan kita yang baik, hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala,
yang pada gilirannya benar-benar ini menjadi investasi terbaik ketika kita menghadap kepada Allah dengan membawa husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidi wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah shalla ala nabi qadima wa qala jalla jalaluhu 'azima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.